Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Saya rasa sebentar lagi akan buka puasa ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman menjalankan ibadah puasanya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal perkembangan ya, cukup banyak sih, bukan beberapa hal. Cukup banyak perkembangan-perkembangan dan info-info yang penting buat kalian, terutama holders dari Baby Dogecoin ya teman-teman. Oke, yang pertama analisa dari prediksi harga ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, memang market cap-nya ini memang kan sudah turun terus sampai di 575 jutaan ya. Tetapi kan kalau kita perhatikan LP-nya ini masih sangat tebel loh teman-teman. 23,5 tambah 200 tambah 40. Jadi masih hampir 24 juta US dollar. Jadi itu masih sangat tebal loh teman-teman. Kalau kalian bandingkan sama token-token lokal yang LP-nya cuma 100-200 ribu US dollar. Nah itu sebetulnya ini masih sangat-sangat kuat lah. Sangat-sangat kuat seperti itu ya teman-teman. Nah dari segi analisa harga kalau saya perhatikan ya, ini kan yang lalu saya sudah sempat singgung ya teman-teman. Ini garis trend line-nya kalau saya tarik seperti ini, garis sejajarnya, garis paralelnya ya teman-teman. Ini dia menyentuh tiga resisten, dan saya buat di sini ada 2 titik support ya. Di sini 1 sama di sini 1 ya. Nah, saya tarik seperti ini. Kemudian saya juga coba tarik garis warna merah ini seperti itu, dan saya tarik juga garis warna orange ini teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya lihat memang dia sudah keluar dari garis paralel ini teman-teman. Sudah keluar ya. Dan kalau dari analisa garis merah ini memang trend line-nya sementara downtrend. Nah, tetapi dia masih ditahan oleh garis support yang orange ini. Dengan kata lain, ini kan sebetulnya bukan hanya Baby Dogecoin saja teman-teman. Kalau kalian perhatikan hampir semua kok koin ataupun token itu karena kondisi makroekonomi yang seperti ini ya, serba nggak jelas karena pengaruh invasi Rusia juga ke Ukraina, itu kan belum jelas juga sekarang solusinya teman-teman ya. Jadi kalian kan tahu bahwa di seputaran invasi Rusia ke Ukraina ini kan makroekonomi itu bergejolak teman-teman akibat sanksi yang dibuat oleh Amerika dan sekutu-sekutunya ya, Barat lah gitu, dan yang sangat menekan Rusia. Sementara Rusia itu kan produsen gas, kalian kan tahu ya teman-teman, oil and gas, Ukraina juga gandum dan kawan-kawan, banyak komoditas-komoditas dunia yang sangat dibutuhkan banyak negara yang berasal dari 2 negara ini teman-teman. Seperti itu. Jadi secara makroekonomi ya cukup tertahan karena mereka masih perang teman-teman. Jadi kalian harus maklum, dan itu bukan hanya Baby Dogecoin yang mengalami dampaknya. Bahkan even koin-koin papan atas pun kan juga ya. Bitcoin juga kadang terkapar juga, BNB, Ethereum juga kena hantam. Jadi kalau kalian melihat satu-satu koin atau token hanya itu yang kalian lihat, kok nggak naik, itu nggak tepat teman-teman, nggak fair ya. Kalau mau fair, cobalah lihat seperti itu. Baby Dogecoin itu berapa sih market cap-nya? Baru juga 575 juta seperti itu ya. Nah sementara kalau kalian perhatikan misalnya seperti itu di coin market cap ya, ini misalnya kita setting dalam US dollar ya. Nah ini lihat ini ya, 41 ini market cap-nya 794 miliar ini ya, miliar. Sedangkan yang ini aja beberapa hari yang lalu merah, ini kan baru-baru aja hijau ini. Seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan juga teman-teman, jangan hanya skeptis hanya melihat satu sisi
Ya, kalian tidak membandingkannya dengan yang lain seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya ini masih sangat kuat loh. Cuman memang kita kan nggak pernah tahu makroekonomi itu sampai separah apa terpukul. Kalian tahu tidak teman-teman? Ada loh pakar-pakar yang berpendapat bahwa Amerika ini akan menaikkan suku bunga itu bisa sampai 6-7 kali tahun ini. Ya, inflasinya itu akan diredam paksa seperti itu. Nah, itu kan kalian pernah nggak mengkaji itu dampaknya akan seperti apa? Kalau suku bunga perbankan naik gila-gilaan, ya investasi yang volatile begini jadi nggak menarik teman-teman. Baik itu saham maupun juga kripto jadi nggak menarik. Orang cenderung mau mencari yang aman, deposito misalnya. Kalau deposito, kalian melihat sendiri kan token-token DeFi itu teman-teman. Token-token DeFi atau koin-koin DeFi itu ada loh yang APY-nya hanya 6-7%. Padahal itu kripto. Nah, bagaimana kalau misalnya deposito itu dinaikkan sampai 5-6%? Kemungkinan orang akan kabur ke sana, teman-teman. Begitu loh. Jadi di Amerika ya, saat-saat ini kalau kalian perhatikan apa trending token atau koin yang ada di Amerika. Salah satunya kan misalnya Shiba Inu seperti itu. Lah kalau bunga banknya sudah naik tinggi, ngapain lagi mereka invest di Shiba Inu? Mereka akan cabut uangnya, akan masuk ke deposito atau surat obligasi, utang negara, dan seterusnya yang yieldnya jelas, nggak perlu gonjang-ganjing, tinggal tidur-tidur aja enak-enak dapat 7-8% setahun, kan gitu. Lowong APR-nya di kripto juga segitu-segitu. Gitu loh teman-teman logika berpikirnya. Jadi kalian jangan skeptis melihatnya, kalian harus berpikirnya worldwide ya, harus luas memandangnya. Nah seperti itu. Justru kalian harus melihat sebagai dari segi sudut pandang mata investor. Kalau dari segi sudut pandang mata investor, asal kalian sudah riset dengan baik, ya makanya kan di kelas VIP saya selalu bilang apa senjata untuk melakukan BIOR. Salah satunya adalah analisa solidity smart contract. Itu hanya saya buka di kelas VIP. Silakan ya, saya akan membuka kelas VIP lagi mulai Senin minggu depan. Maksimal hanya 20 peserta saja tiap grupnya. Ya, saya nggak mau banyak-banyak. 20 saja, nanti saya akan buka. Silakan masuk teman-teman. Saya akan ajarin di sana melihat beberapa function yang berbahaya dari menganalisa solidity smart contract-nya supaya kalian nggak kejebur. Apalagi dev-dev lokal saya lihat akhir-akhir ini banyak yang nakal teman-teman. Supaya kalian nggak kejebur seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dia ya. Jadi kalau saya lihat kalian harus waspada kalau sampai dia menembus garis horizontal ini teman-teman. Kalau dia sampai tembus ke bawah, kemungkinan dia akan jatuh lagi mungkin sampai di sini, ya. Kemudian mungkin di sini seperti itu. Saya sih masih aman teman-teman. Saya kan udah bolak-balik bilang, saya kan ngambilnya di sini, di sini ya, di bawah sini teman-teman. Jadi ya kalau dia sampai titik ini saya masih untung-untung aja. Makanya saya bilang jangan FOMO seperti itu loh. Saya tidak ambil di sini, enggak. Saya tidak ambil di sini, enggak. Saya tidak ambil di sini, enggak. Saya ngambilnya di sini. Even menurut saya itu pun udah termasuk tinggi, harusnya saya ambil di sini. Cuman saya baru tahu tentang Baby Dogecoin ini nanti di sini-sini, nanti di sini-sini teman-teman. Baru saya turun dulu baru ambil, gitu loh. Jadi jangan selalu FOMO lah teman-teman ya. Saya udah bolak-balik bilang gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat harga saya ini supportnya ini ya teman-teman itu 0,00880-nya ya 222. Nah itu saya kalikan di kalkulator 0,000031 sementara sekarang 0,000036. Nah jadi itu adalah level support saya. Jadi kalau dia 0,000031 dia robek lagi, dia jebol, ya kemungkinan kita akan tunggu di sinilah ya 0,0000001828 mungkin sekitar 0,2an seperti itu. Sementara harga saya kan 0,0000001375. Jadi kalau kalian mau ngambil di tempat saya ini juga boleh, silakan ditunggu seperti itu. Tapi yang pasti secara fundamental saya melihat bagus kok. Dan bolak-balik kan kalian lihat trending teman-teman. Oke, kemudian beberapa perkembangannya kalau kita perhatikan kan sangat menggembirakan. Antara lain ya teman-teman, kalau saya lihat ya, Dev Baby Doge ini lagi concern banget ngembangin yang namanya NFT. Gitu teman-teman, NFT dia saya nggak tahu mungkin listing karena beberapa token yang lain juga saya lihat listing sana, listing sini, listing situ nggak terlalu bombastis juga kok, nggak juga kok. Kalian lihat misalnya Shiba Inu, ya dia listing di Robinhood terbang memang ya ada beberapa puluh persen lah, 20-30%. Tapi kan habis itu balik lagi teman-teman ke posisi semula. Karena apa? Lagi-lagi
angin ribut lagi muncul di lautan, teman-teman. Itulah istilahnya supaya kalian gampang. Jadi jangan coba-coba dulu berlayar, kira-kira begitu. Jadi saya rasa devnya si Baby Doge ini juga cukup cermat ya, cukup cerdik juga. Jadi ngapain listing sana sini loh, wong orang juga pada pada ogah gitu loh untuk melepas dananya untuk beli koin-koin, untuk beli token. Begitu loh ya. Nah, jadi makanya saya selalu arahkan lebih bagus kalian cobalah beli koin-koin papan atas saja ya. Mercy seharga Ayla begitu kan. Oke, jadi mereka ini sedang fokus di NFT. Jadi kalian bisa lihat juga di Baby Doge Coin di OpenSea. Mereka ini saya perhatikan di sini concernnya ya, teman-teman. Kalian nanti bisa lihat seperti itu. Kemudian apa namanya di informasi yang ada di sini juga sepertinya mereka akan meluncing Baby Doge Swap ya. Mereka pernah bertanya ini babydogeswap.com atau bdswap.com ya, dan kalau ini saya klik ya hasilnya masih kayak gini sih. Artinya belum rampung, teman-teman ya. Nah, bagus. Berarti mereka mau mengembangkan swap-swapan. Kira-kira begitu kan? Kemudian apa namanya ini progress follower. Oh iya, followernya ini. Nah, ini kan udah 1.208.981. Ini kan progress terus, teman-teman. Ini kan progress terus ya. Dan saya yakin saya rasa nggak nyampe akhir tahun ini udah 2 jutaan. Saya pikir begitu ya, nggak nyampe akhir tahun ini 2 juta lebih ini mungkin nanti. Nanti kita lihat deh seperti itu ya, karena memang ya animonya masih sangat tinggi loh, begitu ya. Kemudian Binance mulai mempublikasi guidance cara membeli di apa namanya di Binance. Nah, ini kan kode-kode sebetulnya ya. Apa itu? Misalnya ini ya dari BC Daily ya, ada info how to buy Baby Doge Coin guide by Binance. Nah, itu maksudnya apa ya? Masa diajarin gitu loh bagaimana, masa dikasih petunjuk, ini kalian bisa klik nanti ya, nanti saya cantumkan semua. Masa diajarin bagaimana cara membeli Baby Doge Coin di Binance oleh BC Daily. Itu maksudnya apa? Coba tafsirkan sendiri deh. Semoga artinya nggak lama lagi ya bener-bener lah dipublikasi, bener-bener memang listing di Binance, kira-kira begitu ya. Ya, kita doakan sama-sama lah seperti itu. Oke, beberapa info lagi, misalnya ini ya, dia menjadi top lah ya, top 3 searchers ya, search di Coinex ya. Coinex ini kan verified juga, 180.000 follower. Jadi Baby Doge nomor 1 tanggal 19 April kemarin, teman-teman. Nomor 1, pencarian nomor 1 lah di komunitas Coinex global. Mantap kan? Kemudian ini beberapa lah, karena saya sering bikin itu di Instagram dan di Twitter, teman-teman, kalau saya nggak sempat bikin video. Kemudian most traded meme coins in BNB chain ecosystem last 24 hours. Seperti itu. Ini hari ini, teman-teman. Ya, selalu saja saya perhatikan di BNB chain ecosystem ini, Baby Doge ini ranking teratas loh. Ranking teratas iya, sebagai koin yang diperdagangkan teratas loh. Dan biasanya dekat-dekat dengan Floki, seperti itu ya. Dekat-dekat lah, seperti itu. Floki kan saya sudah pernah review juga. Kishu juga udah, Yoshi juga udah ini, teman-teman. Quack juga sudah, seperti itu. Rata-rata udah pernah kok. Kemudian, nah misalnya ini infonya coba kalian baca. 14 hours till the minting of baby.nft commences after months of build up. Jadi 14 jam sejak jam 1 PM ya, setengah 2 tadi ya. Setengah 2 tadi berarti jam berapa ini kira-kira ya? 13 tambah 14 27. Berarti nanti subuh mungkin ya. Nanti subuh mungkin. Jadi mungkin atau nanti nanti subuh-subuh mungkin akan mulai minting, proses pencetakan Baby Doge NFT. Jadi kalau bagi kalian yang memang berminat dengan NFT-nya Baby Doge, silakanlah stay tune ya. Makanya dibilang siapkan ETH, teman-teman ya. Have your ETH ready ya, buat supaya kalau punya token punya koin Ethereum ya siapkan begitu kan, karena mereka kan di jaringan Ethereum, teman-teman. Maksudnya begitu ya. Kemudian di Bitcoin juga ya mereka bisa nomor 3, trending coin juga di Bitcoin. Bitcoin ini lumayan lah ya, 13.400 pengikutnya. Kemudian kita bisa melihat juga
Nih, di Bitmart juga ya saya lihat nomornya lumayan lah, 10 besar ya. Nomor 9 sebagai top 10 ya, top 10 most search koin yang paling dicari 10 besar ya dalam 1 minggu terakhir, seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi misalnya ya ini, kalau ini sih nggak ikut ya, ini punya saya. Nah misalnya ini teman-teman, mereka membandingkan gitu meme token ya atau meme coin satu sama yang lain, sama Baby Doge. Kalau kalian perhatikan chartnya ini baik-baik teman-teman ya, ini bukan mau ngejelek-jelekin yang lain maksudnya, bukan, tapi ini mau compare lah bagaimana chartnya. Kalian lihat misalnya ini Doge ya, pam habis itu dah nggak bangkit, belum bangkit ke posisi semula, artinya nggak ada perlawanan. Kemudian ini apa ini ApeSwap ya, ApeSwap ini juga chartnya juga mirip. Nah ini juga apa ini namanya Floki ya, mirip. FEG ya, ini juga mirip. Dogezilla ini apalagi begitu pam tuh nggak bangkit. Kemudian ini Dogecoin ya, Dogedash ya, habis bangkit nggak, habis ATH nggak bangkit lagi. Jadi mereka berusaha membandingkan. Kalau kalian lihat dari berapa banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6 pembandingnya teman-teman. Baby Doge ini termasuk yang paling bagus loh chartnya. Kalau kalian perhatikan, dia nggak tipe seperti itu, pam, dam, dan nggak pernah bangkit. Tapi dia pam, dam, pam lagi, dam lagi, pam lagi, dam lagi. Tapi makin tinggi. Begitu loh, ini trendline-nya naik. Nah, artinya ya ada harapan lah begitu. Saya rasa begitu sih. Dan kalian bisa melihat kan bahwa apa namanya ini, dev-nya kan memang kerja teman-teman. Dev-nya memang kerja. Jadi saya rasa bagi kalian yang belum dapat barang ya intip-intip lah di harga bawah. Semoga bulan April ini dapat gitu. Kalau saya lihat ada yang pernah nanya sama saya, bagaimana pendapat abang? Waktu itu saya bilang bulan 4 ini kayaknya cenderung ngedam, cenderung bearish deh. Seperti itu, sideways tapi cenderung bearish, dan sudah terjadi bukan? Kemarin 2 hari lalu juga bearish, wah bikin jantungan juga ya. Nah ini mungkin akan sampai April. Saya belum berani memberikan komentar Mei karena perangnya ya, kalau kalian perhatikan sekarang kan saya mengikuti perang Rusia Ukraina ini, saya perhatikan jadinya NATO sekarang yang dilawan sama si Rusia ini. Jadi menurut pendapat saya kemungkinan akan berlanjut sampai Mei. Nah, kalau pendapat saya ya, saya nggak berani sampai beberapa bulan ke depan karena kita namanya perang nggak bisa diprediksi teman-teman. Ya, nah jadi saya cuma bisa bilang paling ya kita lihat dulu sampai 1 bulan ke depan lagi ya, sampai akhir Mei. Semoga ada perbaikan seperti itu. Kalau perangnya mereda, saya yakin kok makroekonominya juga membaik, ini pasti pada bagus semua. Ya teman-teman, jadi ya sabar-sabar aja. Yang bisa dapat pendapatan dari farming ya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya kan, kondisi-kondisi ini kalau kalian bisa dapat koin-koin murah, koin-koin bagus di harga murah juga manfaatkan. Seperti itu loh, mumpung lagi konsolidasi cenderung bearish ya, saatnya kita pilih-pilih barang seperti itu. Oke ya teman-teman, segitu aja review singkat perkembangan Baby Dogecoin yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil sikap dan tenang-tenang aja, nggak usah heboh, nggak usah ribut-ribut, santai-santai aja teman-teman. Begitu ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan selalu uang dingin bukan uang panas. Dan orang sabar cuannya besar, and see you at the top.